Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan makalah saya tentang pendidikan karakter siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia di pasca pandemi pada Madrasah Aliyah. Saya sendiri sebagai Al-Babur Rahim MPD yang akan disampaikan melalui konferensi nasional Lalonge 2 yang diadakan alumni program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya menjelaskan tentang pendidikan karakter siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia di pasca pandemi pada Madrasah Aliyah. Berbicara pendidikan karakter ya, di sini pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi penananannya di masa yang akan datang. Artinya pendidikan ini adalah sebuah usaha yang sadar, artinya bukan tidak sadar yang dilakukan menyiapkan peserta didik untuk kegiatan bimbingan. Sedangkan karakter itu sendiri itu merujuk pada bahwa bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, dan temperamen atau watak. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di sini adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan sengaja ataupun untuk mengembangkan karakter yang baik berlandaskan kebajikan yang secara objek baik bagi individu maupun masyarakat. Artinya di sini pandangan saya itu bahwa sebuah pendidikan karakter yang baik itu dilakukan oleh formal ataupun di informal ya, baik sekolah atau di sekolah bisa dilakukan untuk ya mengembangkan karakter yang baik ya. Artinya karakter-karakter yang baik ya tentunya berdasarkan kebajikan atau core values yang secara objek baik bagi individu maupun masyarakat. Artinya di sini bagaimana seorang itu bisa mengembangkannya, karena karakter itu sudah tertanam di dalam sebuah tertanam yang sudah ada di dalam jiwa seorang, tetapi di sini mengembangkan karakter yang baik bukan karakter yang buruk seperti itu. Selanjutnya di sini nilai-nilai pendidikan karakter di dunia pendidikan. Di sini ada beberapa nilai ya dalam dunia pendidikan karakter. Di sini ada religius. Yang pertama adalah religius ya. Di sini religius artinya taat ya, taat agama. Jadi dalam dunia karakter itu taat agama. Terus ada jujur ya, tidak berbohong. Terus ada toleransi, artinya dalam antar siswa dengan guru yang berbeda agama, bisa ya berbeda keyakinan itu saling menghargai, saling menghormati. Sedangkan disiplin ini artinya orangnya saya kira on time ya. Tepat waktu itu termasuk juga disiplin, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tepat waktu dalam masuk sekolah dan sebagainya. Terus kerja keras ya. Artinya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan itu bekerja keras ya, tidak malas ya, terus kreatif ya. Artinya siswa itu dalam pendidikan karakter itu memiliki kreativitas yang tinggi, artinya bisa membuat hal-hal yang baru, terus mandiri ya, tidak tergantung dengan orang lain seperti itu. Dan juga demokratis, artinya tidak bersifat otoriter, artinya bisa menyerap pendapat orang lain dan bisa menyampaikan pendapat. Terus juga pendidikan karakter itu ada rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahui. Jadi rasa ingin tahu itu menjadi hal yang bisa menimbulkan karakter yang baik seperti itu. Selain itu ada juga semangat kebangsaan ya, cinta kepada tanah air ya, menghargai prestasi baik itu prestasi sendiri ataupun prestasi orang lain. Terus kita bersahabat ya, bersahabat memiliki interaksi yang baiknya terhadap teman-teman kita seperti itu. Selanjutnya ada cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan memiliki tanggung jawab seperti itu. Inilah nilai-nilai pendidikan karakter di dunia pendidikan yang harus kita kembangkan terhadap anak didik seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada indikator pencapaian pendidikan karakter. Yang pertama adalah mampu mempromosikan nilai-nilai etis sebagai dasar karakter. Artinya sebagai dalam pendidikan ini harus nilai-nilai etis sebagai dasar ya. Etika, kesopanan dan sebagainya ini membutuhkan sebagai dasar ya. Karena orang pintar tidak cukup ya, juga menjadi orang baik ya. Karena orang pintar kalau tidak baik itu bahaya juga seperti itu. Terus di sini yang kedua adalah
mengartikan karakter secara utuh termasuk pemikiran, perasaan, dan perilaku. Artinya dalam karakter nilai-nilai pendidikan yang tadi itu harus terutuh ya, saling bersinergi antara di dalam 18 komponen dari pendidikan karakter. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah pendidikan karakter dilaksanakan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Artinya dalam pendekatan ini guru, sekolah, pemerintah, dan sebagainya, orang tua, keluarga, dan masyarakat itu harus proaktif ya. Bukan pendidikan karakter itu serta-merta hanya di sekolah, serta-merta adalah tanggung jawab guru. Tapi semua elemen itu harus sama-sama ya mengembangkan anak peserta didik untuk menjadi memiliki karakter yang baik seperti itu. Terus yang keempat di sini, bagaimana menanamkan rasa kepedulian terhadap masyarakat sekolah. Artinya masyarakat sekolah itu ada kepedulian terhadap sekolah, terhadap siswa, antar teman, terhadap guru, dan terhadap masyarakat sekolah yang lainnya. Selanjutnya yang kelima di sini memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan tindakan moral. Artinya guru sekolah itu harus menyampaikan di sini tindakan moral yang harus diberikan terhadap siswa untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Di sini yang keenam adalah dukungan kurikulum akademik ya, yang mendorong pengembangan kepribadian. Artinya kurikulum ini harus kita kembangkan ya, sehingga pengembangan kepribadian siswa itu bisa tercapai. Jadi ini ada yang perlu dukungan. Selanjutnya indikator pencapaian pendidikan yang ketujuh yaitu adanya dorongan pengembangan motivasi terhadap siswa. Di sini tentunya pengembangan motivasi terhadap siswa untuk mengembangkan jati dirinya ya, menjadi orang baik tambah baik, yang buruk menjadi lebih baik, yang baik seperti itu. Terus yang kedelapan melibatkan semua pihak untuk membantu perkembangan kepribadian siswa. Artinya ini terkait kepribadian bukan hanya guru BK ya, tapi guru-guru yang lain juga bisa mengembangkan, menegur apabila siswa itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar karakter-karakter yang baik seperti itu. Dan ke-10 di sini melibatkan keluarga dan masyarakat dalam upaya pembentukan karakter siswa. Di sini artinya bahwa pendidikan karakter bukan hanya di sekolah, tetapi masyarakat dan orang tua itu sangat berperan penting dalam pengembangan ataupun pencapaian pendidikan karakter. Jadi bukan hanya serta-merta ini tugas sekolah, karena lebih banyak ya interaksi siswa itu ada di luar sekolah. Dan ke-11 adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan karakter yang baik. Artinya karakter-karakter yang baik, motivasi, mandiri, ya, cinta tanah air, ya, kebangsaan, kreativitas, dan sebagainya itu diberi kesempatan agar keterampilan atau pendidikan karakter itu bisa tumbuh baik di siswa. Nah, ini adalah catatan dari karakter education partnership. Selanjutnya, bagaimana standar kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia? Standar terkait masalah pembelajaran bahasa Indonesia di sini, bagaimana mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta menemukan penghargaan terhadap hasil karya kesetaraan dan hasil intelektual bangsa. Jadi bagaimana bahasa Indonesia ini juga bisa mengembangkan pendidikan karakter, bukan hanya sifat-sifat misalkan mata pelajaran akhlak dan lain sebagainya. Tentu pembelajaran bahasa Indonesia itu juga berperan penting. Dan juga memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra. Selain itu ada juga pendidikan lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik. Artinya pendidik lebih mandiri dan leluasa ya dalam menentukan bahan ajar untuk ya tentunya untuk pendidikan karakter. Selanjutnya di sini ada beberapa materi pembelajaran bahasa Indonesia di mata aliyah. Salah satunya adalah teks observasi ya. Ini saya lihat di aliyah itu ada teks observasi. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pendidikan karakter, salah satunya kreativitas, kemandirian dan sebagainya. Terus ada juga teks eksposisi ya. Misalkan di sini bagaimana menyampaikan pendapat ya.
artinya ini demokratis ya, ini sudah masuk dalam pendidikan karakter. Dan juga ada tes anekdot ya, misalkan di sini adalah kesastraan, bagaimana menyampaikan pesan-pesan terhadap orang lain melalui tes anekdot. Dan juga ada membuat kesepakatan melalui hasil negosiasi ya. Ini merupakan salah satu pelajaran-pelajaran yang bisa meningkatkan atau mengembangkan pendidikan karakter tentunya di madrasah ya. Ada juga berpendapat melalui debat ya. Jadi ini merupakan salah satu materi yang bisa menyampaikan atau mengembangkan pendidikan karakter. Dan juga mendalami puisi ya, bagaimana menciptakan kreativitas ya, mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seorang anak. Karakter yang ditanam misalkan ada nilai-nilai kejujuran ya, jujur, terus ada juga nilai disiplin ya, harus masuk sesuai waktunya. Terus di sini ada nilai bertanggung jawab, ada juga nilai-nilai toleransi, ada juga di sini nilai gotong royong, ada nilai sopan santun, dan juga ada nilai percaya diri, seperti itu. Jadi inilah salah satu karakter-karakter yang ditanam di Madrasah Aliyah. Mungkin hanya ini untuk tambahan atau presentasi dari saya di konferensi Lalonge 2. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan hasanah atau wawasan bagi para hadirin semua, para peserta Lalongit, konferensi Lalongit 2, seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih. Matur sakalangkong satejah. Saya tada batas epon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.